Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore terhadap kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung menonton video dari Among Tani Pantura. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi kawan-kawan kita yang sudah hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dan yang belum hadir semoga juga nantinya ikut bergabung dengan kita. Di dalam kesempatan ini tidak bosan-bosannya saya selalu membahas tentang pertanian. Untuk itu, sebelum kita bahas lebih lanjut, kami selalu mengharap dukungan dari para kawan dan sahabat kita agar bisa selalu mendukung dengan cara komen, like, subscribe, share, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video gratis dari Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang keong dan cara pembasmiannya semacam apa. Mari kita ikuti bersama jalannya video ini. Nah, di sini kami menyediakan atau menggunakan dengan racun yang namanya bentan. Namun ini tergolong dalam molluscida yang sudah tidak asing lagi mungkin dari kandang tani kita yang di luaran sana, dengan berbahan aktif pentin asetat. Namun kami juga mengharap para kandang tani kita agar juga bisa memahami tentang molluscida ini. Sangat banyak jenisnya atau namanya, namun tetap berbahan aktif pentin asetat itu banyak yang beredar, yaitu seperti musi atau musuh siput 67 WP, best night 60 WP, bintan sendiri 60 WP, abujo 60 WP, anti keong 65 WP, bostan 60 WP, well night 60 WP, anilo 60 WP, dan masih banyak lagi jenis-jenis yang lain. Kami bicara semacam itu agar petani tidak minded terpengaruh hanya satu jenis. Ini cara penggunaan kami semacam ini. Untuk 16 liter muatan tangki, dengan kita campurkan atau kita taruh racun semacam ini dengan ukuran dua takaran itu kita masukkan ke dalam ember, terus kita aduk tadi, terus si tangki kita penuhi. Tangki muatnya sekitar 16 liter. Di dalam tangki ini dari awal sudah dimasuki dengan ini ukuran ini, yang dari toko obat juga mendapatkan semacam ini. Kita taruh buah tutup karena bentuk molluscida ini bentan, yaitu bentuk buahan atau bentuk jiger. Dengan buah tutup itu kita masukkan ke ember. Awalnya kita aduk-aduk, terus di tangki kita penuhi. Nah, dalam penyemprotan semacam ini untuk memutus tali rantai boten rada dikepyurke sithik to. si keong
agar bisa mati. Namun perlu diingat atau perlu diketahui oleh para kandang tani kita, daya bunuh mulupisida yang berbahan aktif pentin asetat ini, yaitu dengan cara kekuatan bunuhnya yaitu kontak, jadi harus bisa mengena. Dan kami menganjurkan atau membagikan terhadap para kandang tani kita agar supaya dalam pembasmian atau pencampuran racun ini lebih baiknya ditambah dengan perekat, agar apabila mengenai sasaran, karena ini sistemnya sistem kontak, bila mengenai sasaran akan terbunuh, karena akan lebih mengena apabila dengan lem atau perekat itu mengenai sasaran atau keong yang disemprot itu bisa kena sasarannya. Dan jenis-jenis perekat untuk insektisida pun juga banyak jenisnya, namun sekali lagi kami selalu menganjurkan dan mengharap para kandang tani jangan sampai minded oleh salah satu jenis-jenis yang dikenal. Lebih baik para kandang tani kita untuk mengenali bahan-bahan aktif yang beredar, karena sistem atau kekuatan bunuh si racun antara satu dengan yang lain juga akan berbeda, namun tetap berpegangan terhadap bahan aktifnya. Bahan aktif yang beda karena daya bunuh si racun pestisida atau insektisida ini beda-beda. Ada yang modelnya sistem kontak, sistem lambung, sistem pernapasan, dan sistemnya model sistemik juga. Maka dari itu para kandang tani harus mengerti dan bisa memahami dalam pembasmian hama itu agar tidak terpengaruh oleh sistem dan caranya untuk membunuh. Apabila kontak berarti harus mengena sasaran yang akan dibunuh atau hama yang akan dimatikan. Namun apabila yang lain sistemik atau pernapasan mungkin sebatas kena bau dan lain sebagainya juga akan mati. Namun yang model sistem kontak memang benar-benar harus mengena sasaran. Jadi cara penyemprotan juga tidak hanya di permukaan, namun harus mengena sasaran yang tepat agar lebih efektif dan efisien lagi dalam pembasmian itu. Untuk itu apabila kandang tani kita membeli atau menggunakan racun itu lebih baiknya dibaca aturan dan bahan aktifnya agar supaya tidak salah dan tidak keracunan apabila para kandang tani kita itu mengetahui syarat dan sistemnya untuk membasmi hama, sehingga para kandang tani teknik nyemprot atau teknik membunuhnya pun akan lebih ngerti apabila sudah membaca aturan-aturan yang sudah diterapkan di dalam bendel atau label racun yang dijual di pasaran itu. Mungkin tidak banyak yang saya ungkapkan atau saya bicarakan di sini. Mudah-mudahan sekelumit pengalaman dan pengertian yang sudah kami miliki ini ada manfaat dan kegunaannya bagi kandang tani kita. Sekali lagi kami selalu mengharap para kandang tani kita untuk selalu waspada dan mengerti tentang racun agar tidak terombang-ambing dalam suasana harga di pasaran, karena pada umumnya para kandang tani kita apabila sudah minded salah satu jenis akan selalu memakai itu. Kemudian para kandang
petani nantinya sedikit demi sedikit juga ada perubahan dan pengertian yang pasti. Akhirnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan para kandang tani kita yang di luar sana juga selalu sukses dan berhasil dalam mengolah lahan pertaniannya. Wassalamualaikum.